welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Senang sekali hari ini Sekar bisa berjumpa lagi dan menyapa Sobat Sport yang pastinya harapannya semoga selalu semangat dan sehat gitu ya. Apapun kegiatannya, apapun kesibukannya, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Dan hari ini Sportholic hadir seperti biasa gitu kan untuk menyajikan informasi seputar dunia olahraga baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan seperti biasa juga kita bakal menghadirkan narasumber yang nanti akan berbagi pengalaman dan ceritanya dalam menekuni olahraga yang beliau tekuni. Kira-kira hari ini narasumber kita siapa dan menekuni olahraga apa gitu kan ya. Langsung aja kita kenalan dulu. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, luar biasa. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, boleh dong Kak kenalin diri dulu ke Sobat Sport, namanya siapa, dari fakultas atau univ mana gitu kan, dan menekuni olahraga apa? Halo semuanya, kenalin nama aku Syifa. Aku dari Fakultas Ilmu Keolahragaan di UM dan sedang menekuni olahraga gulat. Wow, oke. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Syifa yang ternyata adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Malang gitu kan ya, dan juga Kak Syifa ini menekuni olahraga gulat. Nih kalau bisa dibilang jarang-jarang gitu ya kita kedatangan tamu yang menekuni olahraga gulat gitu. Mungkin beberapa kali yang lalu itu kita sempat kedatangan narasumber yang dari bela diri emang Kak. Jadi kayak karate, taekwondo, silat dan lain sebagainya. Tapi kalau gulat nih kayaknya baru pertama kali ini deh. Karena ini menarik gitu kan ya, dan kalau misalkan apa ya, kita melihat kan seringnya gitu kan ya, bukan bermaksud apa-apa, seringnya kan olahraga seperti ini kan kebanyakan laki-laki gitu kan. Ini menarik juga untuk dikulik, kira-kira Kak Syifa nih kenapa sih kok akhirnya bisa tertarik gitu untuk menekuni olahraga gulat? Jadi awalnya itu kakak cowok itu ikut, yang pertama itu ikut gulat di Sumatera Barat, terus balik ke sini pulang, terus kakak keduaku ikut juga sekalian di sini. Jadi terus aku ikut sekalian. Oke, karena berarti dari keluarga ya. Dari keluarga memang kakaknya Kak Syifa nih emang menekuni olahraga itu. Jadi Kak Syifa akhirnya tahu gitu ya, secara langsung dan tertarik gitu. Oke, berarti itu sejak kapan awal mulanya nyemplung ke gulat nih? Sebenarnya udah dari kelas 6 SD tuh aku pengen ikut. Tapi belum boleh. Belum boleh. Jadi bolehnya tuh pas kelas 2 SMP. Oke, berarti mulai dari kelas 2 SMP sampai hari ini gitu ya, masih menekuni olahraga gulat. Terus sampai tahun lalu aktifnya mungkin ikut perlombaannya. Oke, luar biasa. Berarti kan dari apa ya, terinspirasi atau termotivasi dari ngelihat keluarga gitu kan, dari kakak, akhirnya ikut nyoba gulat juga. Awalnya tuh gimana Kak? Maksudnya kayak apakah sesuai ekspektasi gitu kan, kayak kan pertamanya tuh lihat kayak keren gitu ya, kan bisa gini banyak orang gini lah, keren, terus kayak pengen deh sekalian gitu ikut. Akhirnya ya udah tertarik latihan. Oke, terus akhirnya pas ikut latihan tuh gimana? Maksudnya kayak ada nggak momen-momen kayak kaget, culture shock gitu kalau? Enggak sih, seru ya? Seru kayak aku bisa gini, banyak orang bisa salto lah apalah gitu. Oke, berarti kayak justru Kak Syifa ini menemukan kayaknya cocok nih gulat buat aku tekuni gitu ya. Oke, tapi mungkin ya Sobat Sportnya ada yang beberapa yang belum familiar gitu kan dengan olahraga gulat. Mungkin beberapa taunya ya pokoknya gulat tuh yang apa, kayak orang berantem lah pokoknya gitu kan. Tapi apa sih gulat tuh sebenarnya seperti apa olahraganya, boleh gak dijelaskan? Gulat itu seperti apa ya? Olahraga yang dia bela diri. Cuman dia ada aturannya, nggak boleh mukul, nggak boleh, pokoknya harus kayak kunci-kuncian lah. Oke, berarti banting boleh, ya ada tekniknya. Berarti teknik utama di gulat tuh bisa dibilang kayak ngunci lawan gitu. Iya, itu langsung menang kayak gitu. Dan gimana caranya untuk mempertahankan diri juga gitu ya, supaya ada waktunya. Oke, luar biasa. Berarti emang sedikit berbeda juga ya dengan beberapa olahraga bela diri lain yang ternyata di gulat tuh nggak boleh mukul, nggak boleh nendang juga nggak boleh berarti? Nggak boleh. Berarti emang ya seperti itulah. Boleh banting boleh. Boleh banting boleh. Luar biasa. Nah tapi kan karena di awal tadi kita udah sempat singgung olahraga gulat ini kan
seringnya tuh diikuti sama laki-laki gitu kan. Iya. Waktu Kak Syifa join gitu untuk ikut latihan, ada nggak maksudnya teman-teman yang perempuan juga? Pasti kan banyak. Oh, banyak kok. Oke. Nah itu kira-kira Kak Syifa sendiri waktu awal pertama ikut gulat tuh apa, maksudnya kayak pandangannya ke depan tuh apa, kayak misalkan aku pengen deh ikut nanti pertandingan gulat atau sampai gitu. kayak gitu. Jadi kayak ingin ngerasain punya prestasi lah kan. Daripada nggak punya apa-apa di akademik, punya not akademik. Oke, berarti nge-push di situ Iya, ya. Akhirnya. Tapi support dari keluarga gimana sih? Maksudnya dukungan reaksi keluarga tuh kayak gimana? Maksudnya akhirnya memutuskan Kak Syifa ikut gulat ini. Iya, seneng sih. Kayak bisa kan ikut kalau dapat prestasi itu kan kita bisa dapat apa-apa kayak sekolah bisa masuk depan gitu. Jadi kayak sertifikat gitu. Iya, betul. Ya, luar biasa. Berarti kan dari kelas 2 SMP gitu ya. Iya. Dari kelas 2 SMP betul ya? Iya, betul. Ikut mulainya 2 SMP, terus akhirnya sampai hari ini di kuliah juga masih menekuni, masih bergabung gitu kan, masih ikut latihan-latihan. Iya, betul. Pasti kan banyak ya perlombaan pertandingan yang diikuti, sering? Banyak, lumayan. Cuman pas itu kan SMP kepotong COVID kalau nggak salah itu. Jadi pertandingan itu banyak yang diundur. Gitu. Oke, tapi berarti terakhir kali ikut pertandingan tuh kapan? Porprov kemarin. Tahun lalu ya? Iya, tahun lalu. Oke, luar biasa. Nah, nanti kita bakal kulik-kulik gitu ya, gimana perjalanannya Kak Syifa nih ikut pertandingan-pertandingan gulat ini dari kelas 2 SMP terus nanti ke SMA dan di kuliah tuh seperti apa. Tapi kita bakal jeda sebentar. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Syifa. Yang tadi udah cerita gitu ya, awal mulanya ikut gulat tuh seperti apa dan kayak gimana sih perasaannya dulu gitu kan waktu awal-awal gitu. Dan ternyata kan dari kelas 2 SMP gitu kan sampai di kuliah gitu. Kuliah juga akhirnya masuk ke jurusan yang linear gitu ya. Ilmu keolahragaan gitu kan ya. Betul. Yang selama ini Kak Syifa juga tekuni salah satu olahraga bela diri yaitu gulat. Nah kalau tadi kita sempat singgung gitu kan tentang kejuaraan-kejuaraan yang pernah Kak Syifa ikutin gitu kan, dan terakhir yang Kak Syifa mention adalah Porprov gitu. Iya, betul. Tapi boleh nggak sih kita flashback dulu ke awal gitu, pertama kali ikut kejuaraan tuh kejuaraan apa ini? Pertama kali ikut itu kejuaraan provinsi di Lumajang. Itu tahun berapa kalau nggak salah? Tahun berapa ya? Kelas berapa nih? SMP. SMP. Iya, kelas 2 itu. Itu baru pertama kali. Itu gimana? Maksudnya ceritanya gimana tuh? Akhirnya di kejuaraan pertama nih, apakah ada cerita menarik kah atau Kak Syifa kayak? Nah itu agak sedih ya. Gimana? Jadi kan itu pertandingan pertama. Main kelas 42 kg. Terus kayak, jadi kan pasti feel-nya beda ya kan, baru pertama kali. Nervous pasti ya. Iya betul. Terus kayak pas masuk matras itu, pas pertandingan tuh itu wah kayak tremor banget kan. Terus akhirnya kayak poinnya itu beda tipis sih sebenarnya, cuman aku kalah gitu. Jadi aku belum dapet di situ. Iya. Tapi akhirnya Kak Syifa ngerasa gimana? Maksudnya kayak apakah kenapa sih aku gagal gitu atau iya gitu. Ngerasa gitu. Tapi kayak ini harus latihan lagi gitu. Oh justru dari situ akhirnya memacu semangat lagi Kak Syifa gitu ya. Oke, tapi luar biasa loh. Maksudnya kan dengan poin yang beda tipis menunjukkan kalau sebenarnya bisa kok ini. Iya, Cuma betul. mungkin karena emang beda pengalaman aja. Nah, iya. Lawannya kan udah lama, aku baru gitu. Oh, itu juga luar biasa sekali gitu kan. Oke, itu kan pertandingan pertama gitu kan. Kalau pertandingan yang sejauh ini paling berkesan atau paling membanggakan? Paling berkesan tuh Porprov kemarin. Yang 2025. Jadi kan Porprov itu kemarin itu latihannya kan berat banget ya. Karena ditarget juga. Terus setelah itu kan latihan hamin 2 minggu aku cedera. Jadi dislok di bagian situ. Kayak keluar gitu loh. Nah itu bengkak gede banget. Gede banget, jadi gak bisa nekuk gini, gak bisa. Nah pokoknya
sampai lebam semua. Terus kayak mau nggak mau ya harus latihan karena tinggal 2 minggu gitu. Latihan juga udah berat, masa kayak nggak jadi pertandingan kan sayang banget ya gitu. Terus habis itu ya udah, jadi kita saya berangkat porprov itu sambil tangan nggak bisa nekuk. Tetap. Berarti tanding Iya betul. dalam kondisi ini masih bengkak. Iya masih bengkak, nekuk cuma segini dah, itu paling mentok. Terus habis itu aku kebetulan pertandingan hari terakhir ya, hari ketiga. Nah di situ pas timbang kok BB ku juga kurang gitu. Di bawah banget. Maksudnya aku main 45 kg, tapi BB ku tuh 4,0 gitu, cuman 4 hampir 43 lah. Jadi nggak masuk ke kategori itu? Masuk sih, itu masuk. Masih masuk. Intinya di bawah 45 harusnya. Kalau di atas berarti nggak bisa masuk kelasnya gitu. Terus habis itu tetap main kan. Kan 3 kali masuk pertandingannya. Yang pertama itu alhamdulillah menang. Cuman udah kerasa gitu ya. Nggak enak, sakit gitu ya. Gitu. Nah, yang semifinal itu kena. Jadi kayak kan ini nggak bisa nekuk ya. Itu kena timpa gini. Jadi nekuk paksa ya. Jadi nggak bisa, udah sakit terus bengkak lagi, agak bengkak. Akhirnya sama medisnya di situ tuh sebenarnya nggak boleh lanjut. Nggak boleh lanjut, terus kayak wah nggak bisa sih, sayang banget kan. Ini kayak foto terakhir kalau dibuat kan terakhirnya tuh umur 20 gitu. Jadi kayak yaudah nggak apa-apa, kan dapat 35 kayak perebutan juara 3 gitu. Akhirnya yaudah dipaksa aja nggak apa. Akhirnya bisa dapat, menang alhamdulillah. Juara 3. Wah, itu perjuangannya luar biasa. Iya betul. Maksudnya waktu udah hamin 2 minggu tadi ya, kayak terus tiba-tiba cedera. Tapi Kak Syifa akhirnya tetap memutuskan untuk main dan berjuang gitu kan. Akhirnya tetap bisa membawa prestasi pulang. Iya. Itu gimana Kak perasaannya setelah itu kayak? Ya sebenarnya nggak nyampe target, cuman dengan kondisi seperti itu. Ya udah lah, terima, bersyukur gitu. Tapi setelah itu recovery-nya gimana recovery-nya? Aman sih, kayak ya udah lama-lama juga udah tahu sembuh sendiri. Oh gitu. Itu kan berat. Kalau gulat kan emang ya dibanting, ditimpa iya, gitu kan. Iya. Dengan kondisi tangan yang seperti itu kan pasti sakitnya juga ditahan luar biasa gitu ya kayak. Emang nahan banget. Luar biasa. Nah itu gimana, maksudnya selama latihan juga kan pasti banyak sekali pihak yang support gitu kan. Mungkin dari pelatih, teman-teman seperjuangannya. Itu gimana waktu akhirnya Kak Syifa juga cedera terus memutuskan untuk tetap lanjut? Seneng sih semuanya, kayak akhirnya bisa gitu. Untung aja bisa gitu. Karena kan di awal tuh targetnya emas. Jadi ya tapi masih dapat ya. Bersyukur aja. Dengan kondisi seperti itu dan juga masih diberi keselamatan juga gitu ya. Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Jadi emang dibalik hasil yang mungkin orang-orang lihat gitu kan, kok nggak dapet ini sih, kok nggak dapet ini sih, kok cuma segini. Tapi kan dibalik itu ada perjuangan luar biasa yang ceritanya lebih bermakna gitu ya untuk yang tahu gitu kan, ya bisa jadi pembelajaran itu dan semangat juga. Dan akhirnya Kak Syifa juga menceritakan ini ke Sobat Sport, semoga juga bisa jadi inspirasi dan motivasi gitu untuk yang lain. Kita masih bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Syifa lebih lanjut gitu kan tentang cerita dan pengalaman Kak Syifa di olahraga gulat. Tapi kita bakal jeda lagi sebentar, jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Syifa yang tadi udah cerita banyak ya dari awal mulanya ikut gulat itu seperti apa, terus juga menceritakan pengalaman waktu ikut kejuaraan ya, yang pertama kali dan juga yang terakhir kali diikuti ya tadi ya. Dan luar biasa sekali ceritanya gitu kan, ternyata di balik itu tuh ada perjuangan yang nggak cuma waktu latihan aja, tapi juga bahkan menahan sakit. Itu cedera gitu kan, masih bengkak, belum bisa ini, tapi tetap melanjutkan pertandingan dan akhirnya membawa pulang medali perunggu. Itu juga suatu kebanggaan dan juga harus disyukuri gitu ya. Betul. Oke, luar biasa. Nah kalau tadi kita kan sempat ngobrol-ngobrol sebentar gitu kan ya,
tentang apa namanya Porprov. Iya. Tadi kan yang diceritain Porprov 2025. Kak Syifa nih sempat ikut nggak sih Porprov yang sebelum-sebelumnya juga? Iya sempat tahun 2022 sama 2023. Oh, boleh nggak diceritain kayak ada nggak sih? Kalau tadi kan di Porprov 2025 kan keren banget ya maksudnya kayak ada cerita yang benar-benar menurut aku itu mungkin akan diikat sampai Iya betul. nanti gitu kan bisa diceritakan juga ke anak sih gitu kan. Ada nggak di yang Porprov 2022 dan 2023? Iya di 2022 aja. 2022 itu aku vakum, balik lagi latihan, aktif latihan lagi. Habis COVID itu, Oh iya. ya kan? Habis COVID itu kan lama nggak latihan. Terus habis itu mulai latihan lagi, terus dipersiapin buat Porprov 2022. Oke. Nah itu pertama kali aku Porprov dan pertama kali apa kayak balik latihan lagi gitu setelah lama nggak latihan gitu ya. Terus kayak ya nervous juga. Terus setelah itu ada pra-Porprovnya. Jadi sebelum Porprov itu pertandingan di Tuban. Oh. Di Tuban panas banget. Di situ karena emang aku ini agak demam panggung ya, kayak nggak bisa dilihatin orang. Nervous ya. Juga, iya. Kayak, itu di situ aku nggak dapat, tapi tetap bisa ikut Porprovnya. Oke. Kelas 46 kilo di situ. Pas di Tuban itu nggak dapet, kayak wah ini nggak dapet nih gimana Nanti Kayak pas ikut itu Porprov gitu ya? Udah kayak ngedown banget kan. Terus kayak gimana Porprovnya gitu ya. Terus habis itu kayak yaudah tetap dijalani latihan terus sampai akhirnya Porprov itu sebenarnya mau pindah kelas, cuman karena aku nggak dapet di pra-Porprov itu nggak boleh pindah kelas. Gitu. Mau pindah ke 42 tapi nggak boleh. Jadi ya udahlah dijalani aja kayak gitu. Karena kategori itu juga ini ya menentukan lawan kita nih. Iya, betul. Siapa gitu ya. Iya. Ya, terus akhirnya Di kelas kecil tuh banyak banget sebenarnya malahan. Di kelas kecil, berat kecil tuh banyak banget pesertanya daripada yang besar. Oke. Malahan gitu. Iya. Terus setelah itu akhirnya Porprovnya di Lumajang lagi, tempat yang dulu itu yang pertama kali itu. Yang kejut Prof. Iya sama betul, itu ya. yang kejut Prof itu. Terus habis itu udahlah dijalin aja gitu. Pas hari pertandingan itu kayak kan hari pertama ini jadinya kan 3 hari juga. Hari pertama aku main kayak sama sih kayak Porprov kemarin jatuhnya. Jadi yang pertama menang, kedua kalah, terus yang perebutan juara 3 itu menang. Lagi gitu. Berarti Kayak- dapat perunggu juga. Iya, Di Porprov 2022. iya betul. Tapi akhirnya kan berarti ada ini ya, maksudnya yang tadinya pesimis duluan gitu Iya, kan, gitu. kayak yang di Porprov kayak gini, nanti gimana pas Porprov gitu kan. Tapi ternyata waktu Porprov dijalani juga Iya, untungnya masih bisa dapat. luar biasa. Kalau yang di Porprov 2023, 2023. Nah, ini jadi tuh udah lepas gitu. Kayak gak pernah latihan sama sekali. Kayak latihan jarang banget gitu kan. Kayak udah kayak pelatihnya juga udah ganti gini kan bingung. Terus kayak yang dilatih beda gitu loh. Jadi kayak kan Porprov 2023 ini di Mojokerto itu kemarin. Di Mojokerto. Panas semua ya tempatnya. Iya, tempatnya panas semua nih, agak ngap kalau pertandingan emang. Ditambah nervous juga ya. Iya. Tambah. Karena Jadi emang nggak pernah latihan kan. Terus pas pertandingan itu Porprov langsung, iya betul langsung aku maju pertama. Pertandingan pertama langsung, wah pertama ini gimana, nervous banget. Terus habis itu karena emang panas ya di situ, kayak ngap juga, jadi kayak menang sih ya, pertandingan pertama itu menang. Habis itu kayak setelahnya tuh aku jalan itu pisan. Gara-gara Dehidrasi udah kah? gak pernah latihan, nafasnya gak kuat. Oke. Berarti emang Sampai yang 2023 nih oksigen. lebih berat ya bisa dibilang ya. Iya, karena emang gak Karena pernah latihan itu. jeda-jeda latihannya Iya, betul. lebih jauh daripada yang vakum waktu COVID. Iya, betul. Karena yang waktu 22 itu masih latihan tiap hari gitu. Yang 2023 nih mulai Iya. beda Iya. ya. Oke, luar biasa. Berarti akhirnya nggak melanjutkan kah atau masih dilanjutkan Akhirnya. setelah dapat pertolongan itu? Melanjutkan, tetap
yang kedua kalah, terus yang perebutan juara 3 juga nggak dapet pas itu. Oke, karena mungkin emang Udah lah. staminanya lagi Iya, beda lagi ya beda. dengan tahun Iya sebelumnya. sih, lemes banget gitu. Berarti bisa dibilang yang 2025 ini karena pertandingan terakhir juga dan Iya. pembalasan juga ya buat dari Sebenarnya. 2023 gitu ya. Harus target emas jadi nggak bisa gara-gara cedera. It's okay lah. Oke, luar biasa banget. Mungkin boleh dong karena ternyata nggak kerasa gitu kita udah ngobrol banyak banget Iya. dan Kak Syifa udah cerita banyak banget pengalamannya. Semoga bisa jadi inspirasi dan motivasi juga buat Iya. siapapun yang menonton. Ada nggak Kak Syifa kayak pesan gitu kan atau mungkin yang mau disampaikan lah ke sobat sport yang tertarik gitu kan dengan olahraga gulat, pengen nyobain gitu atau mungkin sedang menekuni olahraga ini, apa pesan dari Kak Syifa sendiri? Apa ya? Ya semangat aja ya buat kalian. Itu aja. Tetap berjuang. Oke, berarti semangat dan tetap berjuang karena ya dari cerita Kak Syifa tadi ya teman-teman ya, kayak apapun rintangannya kalau tekad kita kuat Iya betul. pasti Tetap akan ke jalan. ada hasilnya. Iya betul. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Iya, Syifa karena sama-sama. sudah berkenan hadir di sini berbagi cerita dan pengalamannya ke sobat sport. Semoga Kak Syifa sehat selalu, Ya, sukses amin, dimanapun amin. berada dan ditunggu ya cerita-cerita menarik Ya. selanjutnya gitu kan. Dan sobat sport, terima kasih sudah menonton. Itu tadi obrolan kita bersama Kak Syifa. Semoga obrolan tadi bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk siapapun yang menonton, dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di episode Sportholic selanjutnya. Dadah.